Shalom, saudara dan saudari. Selamat datang kembali. Ada peringatan dalam Alkitab yang lembut, tapi ada juga yang tegas dan langsung, karena ini soal kekekalan. Kita bisa menolak teguran Tuhan berulang kali, tapi jika hati kita terus mengeras, bisa saja datang saat di mana kita sudah tidak mampu lagi untuk bertobat. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Terlambat. Di zaman kuno, binatang seperti lembu atau kuda yang disebut tegar tengkuk, artinya menolak menundukkan lehernya terhadap pengendali, bukan hanya keras kepala, tapi juga berbahaya. Ia tidak bisa diarahkan, dan akhirnya mungkin harus disingkirkan. Istilah itu juga digunakan untuk menggambarkan orang yang menolak Tuhan, orang yang merasa dirinya paling bijak, orang yang terus mengabaikan firman Tuhan meskipun sudah ditegur berkali-kali. Masih adakah harapan bagi orang seperti ini? Jawabannya, ada, dan Injil adalah alasannya. Seperti tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Artinya, keselamatan tidak bergantung pada performa atau perbuatan baik kita, tapi pada pertobatan dan iman kepada Kristus. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 22, Tuhan berkata, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita benar-benar bertobat, tapi ada peringatan yang serius juga. Dalam Amsal pasal 28 ayat 14 dikatakan, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Dengan kata lain, pintu Tuhan selalu terbuka, tapi jendela kesempatan kita untuk masuk tidak selalu ada. Ada orang yang terus menolak panggilan Tuhan, sampai akhirnya hati mereka menjadi begitu keras, bahkan tidak merasakan kebutuhan untuk bertobat lagi. Hati mereka menjadi kebal, dan mereka mulai berpikir, "Nanti saja, aku masih bisa berubah kapan saja." Tapi 2 Timotius pasal 2 ayat 25 mengingatkan kita bahwa pertobatan itu sendiri adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Jadi, saat hati kita digerakkan, jangan tunda. Jangan bermain-main dengan jiwa kita. Mari kita berhenti bentar dan mikir, pernahkah kamu merasakan dorongan untuk berubah, tapi kamu abaikan? Apakah ada momen-momen di masa lalu di mana kamu sadar sekarang, aku sebenarnya mengeraskan hati? Kalau hari ini kamu merasa ditegur, itu adalah anugerah. Jangan lewatkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, jadikan aku orang yang cepat bertobat. Biarlah aku jadi yang pertama mengakui kesalahan, tanpa menunda, tanpa membela diri, tanpa pahit hati. Biar pertobatanku bukan jadi beban, tapi jadi jalan menuju sukacita yang lebih dalam bersamamu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.